selamat datang kami ucapkan dalam acara Rapat Koordinasi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Kementerian Perhubungan tahun 2024. Per Mei kemarin kami mencatat 386 aplikasi yang ada di data center kita. Ini menjadi PR kita. Demikian banyaknya karya-karya inovasi perlu kita tata lebih baik. Perlu kita manage sebaik mungkin supaya memenuhi prinsip-prinsip yang ada di Perpres 95 yang juga segera akan diperbarui. Jadi ini suatu tahun yang kritikal. Penguatan tata kelola, penyederhanaan, keterpaduan, kemudian semuanya harus service oriented. Tadi disampaikan bahwa memang 9 aplikasi itu adalah suatu kewajiban. Bagaimana hal ini kita tinggal tindak lanjuti, effortnya mau seperti apa. Jadi ini menjadi perhatian Bapak dan Ibu. Ketika ini sudah kita bungkus, maka ini sudah menjadi dasar kita untuk proses ke depan transformasi digital seperti apa. Karena ini akan saling berkaitan. Oleh karena itu Bapak Ibu, nanti saya pikir perlu dari Bapak Ibu bisa memberikan suatu pandangan, baik itu visi maupun peta rencana ke depan seperti apa, agar nanti bisa menjadi sama-sama satu frekuensi, satu bagian yang utuh dari Kementerian Perhubungan itu sendiri. Jadi nanti tidak ada lagi silo-silo lagi ya Bapak Ibu, tidak ada lagi sifatnya kompetensi, hanya ada kolaborasi. Kemudian juga penguatan talenta digital, mungkin dari BPSDM dan Biro SDM juga sudah bergerak mengenai hal ini. Ini kita butuhkan untuk masuk ke 2025-2029. Program pemerintah adalah penguatan fondasi transformasi nasional. Transformasi digital ini merupakan peluang dan ancaman ya Pak. Apakah dalam peta rencana TIK kita ini Pak yang nanti akan bisa meningkatkan infrastruktur diplomasi di tingkat kementerian lembaga ya, khususnya sektor transportasi? Tentunya sesuai dengan TUSI, unit kerja yang bersangkutan merupakan pengampu daripada proses bisnis untuk layanan yang diselenggarakannya. Demikian juga dengan PMK-PPI. Tentunya secara substansi PMK-PPI yang mengetahui dan menguasai permasalahan ini. Oleh karena itu, PMK-PPI dalam hal ini adalah pengampu probisnya. Selaku pengampu probis, pengampu substansinya, silakan ke PMK-PPI merancang kebutuhan dukungan digitalnya seperti apa dan membangun. Jadi tetap yang membangun itu masing-masing. Cuman rumahnya nanti sudah ada 9. Apakah nantinya tata kelola ini juga akan dilakukan pengukuran authority-nya seperti halnya yang sudah dilakukan terkait cyber security-nya Pak? Kemudian pertanyaan kedua terkait strategi Pak. Apakah sudah ada Pak strategi untuk melakukan digitalisasi di daerah-daerah tertinggal? Karena kan di Damri ini kami ada pelayanan keperintisannya Pak. Di sana kami akui bahwa memang masih sulit sekali Pak menerapkan, bahkan sistem tiketing kita pun belum bisa mencapai ke sana. Tentunya untuk masalah cyber security, masing-masing KL ada CISER-nya ya, tim tanggap insiden cyber. Untuk Kementerian Perhubungan kemarin telah terbit KM 116 tahun 2024. Inilah yang mendasari kemarin pengukuhan dan simbolisasi penyematan PIN-nya kepada Pak Sesdijen Hubla. Untuk Kementerian Perhubungan, tim CISER-nya organisasinya seperti ini. Jadi tentunya pembinanya, karena di Perpres 82 tentang IIV diamanatkan kepada setiap menteri atau pimpinan lembaga untuk membentuk dan bertanggung jawablah soal ini. Namun tentunya selaku CISER nasional atau pihak yang paling berkompeten adalah BSSN dalam hal ini. Nah, BSSN sendiri membagi dua, ada CISER untuk IIV di layanan pemerintahan, ada CISER untuk IIV sektoral di layanan publik. Ada dua, namun di Kementerian Perhubungan ini bicara tim. Timnya adalah satu, organisasi yang sama, tim CISER yang sama mengelola atau mengkoordinasikan keamanan cyber baik untuk layanan pemerintahan maupun sektoralnya. Pedesaan, daerah tertinggal, terpencil ya, tentunya ini juga kolaborasinya nasional dong ya. Pertama jaringan internet atau BTS sampai ke pelosok-pelosok ini yang menjadi tanggung jawab teman-teman di Kominfo saya kira ya. Kemudian setelah ada jaringan bisalah layanan dukungan digitalnya kita ciptakan. Nah, tapi ada juga operator-operator angkutan ini yang belum punya kemampuan untuk membangun platform digital pendukung pelayanannya. Ya, mungkin hal itu banyak juga di pelosok di desa-desa. Nah, di sini
negara hadir, Bu. Negara akan hadir, ya. Kalau kita bicara transformasi digital, diharapkan seluruh layanan transportasinya harus punya dukungan berbasis digital. Kedepannya kami mohon izin Bapak untuk dapat melakukan mungkin kolaborasi atau penyatuan ya Pak, penyatuan antara CSRT-nya dari Kementerian Perhubungan dan BCMS-nya di LNSW. Gagasan bagaimana kita mengkonsolidasikan GISER ya, khususnya mungkin terkait dengan ekosistem logistik nasional ya Bu ya. Kalau di Perpres tentang EIV diamanatkan ke masing-masing menteri ya. Namun yang namanya kolaborasi kan sangat terbuka ya. Tapi kalau kemudian nanti dalam konteks logistik ekosistem nasional kita kolaborasi kan sangat bagus juga Bu. Mungkin kita bisa ada sebuah task force ya, task force khusus untuk melindungi kelancaran, keberlangsungan angkutan logistik nasional ini. Jadi dari kemarin saya sudah hadir di hari pertama dan acaranya bagus, kemarin dibuka sama Bapak Menteri. Lalu kemudian hari ini kita lebih deep membahas terkait rencana-rencana ke depannya, roadmap. Kalau menurut saya acara seperti ini lebih sering diadain lagi ya Mbak, biar kita dapat gambaran juga dari saya, kebetulan kan dari Damri juga, biar kita bisa inline dengan apa yang direncanakan sama Kementerian Perhubungan. Kita ingin Indonesia maju, inklusif, handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah menuju Indonesia Emas 2045. Start dari SDM, terutama kalau kita Kementerian Perhubungan ya orangnya harus berkarakter, unggul dan berdaya saing, kemudian menguasai teknologi. Kalau di awal orang cenderung membuat aplikasi sebanyak mungkin sebagai prestasi, sekarang ada aspek kesederhanaan dan standarisasi sehingga semua saling membaca. Kalau kita menyusun rencana masa depan, maka membutuhkan langkah strategis dan quick win. Sehingga yang dilakukan ada pengelolaan tata kelola SPB yang berlanjutan, kemudian pengelolaan kolaborasi. Ini menjadi sangat penting. Di belakang kami akan menyampaikan beberapa list kolaborasi yang melibatkan semua aspek. Kemudian penyederhanaan sudah diindikasikan bahwa satu lebih sederhana, satu lebih komprehensif. Nah, setelah visi dan strategi atau program pencapaian visi sudah terumus, baru kita larinya ke arsitektur dan peta rencana. Jadi kami mohon Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, mohon untuk dapat melihat terlebih dahulu di visi. Jangan sampai kita lari ke peta rencananya, tapi di visinya, di program besarnya nggak ada. Akhirnya ada missing link di sana. Jadi kebetulan kan di ASDP juga mengembangkan seputar ticketing system ini ya. Nah, relate sama yang tadi poinnya, Unified Ticketing System. Yang saya tanyakan adalah mekanismenya nanti itu seperti apa dan mungkin implementasinya seperti apa Pak? Karena di level ini kita harus melihat secara komprehensif semuanya dulu, tapi kemudian arahnya atau secara teknis akan dilaksanakan dengan cara apa, itu nanti di tahap berikutnya Pak. Tapi tergantung juga nanti kan bagaimana industri akan merespon itu, tapi secara teknis itu mestinya harus dilakukan. Di mana memang salah satu poin pasal terkait dengan transformasi digital adalah adanya suatu layanan digital terpadu sektor transportasi. Nah, ini memang akan perlu lagi suatu pembahasan bagaimana yang tadi saya sampaikan, proses bisnis di masing-masing itu kan berbeda-beda. Ya kan? Nah, ini akan kita siapkan bagaimana suatu proses bisnis terpadu yang akan menggambarkan suatu layanan digital terpadu sektor transportasi, di mana itu menjadi salah satu juga tujuan adanya arsitektur sistem transportasi. Layanan TIK yang ditawarkan oleh pihak lain sehingga kita tidak perlu membangun dengan investasi yang besar. Memang terkait keamanan kita akan bisa berdiskusi panjang terkait hal tersebut. Tapi apakah dengan membangun sendiri kita bisa menjamin bahwa data kita itu juga aman? Bahwa emang ini harus jadi program yang mengkonsolidasikan semua sumber daya yang mungkin. Kalau emang itu akan memberikan percepatan, ya mestinya bisa. Jadi ketika akan masuk ekosistem Kemenhub, maka harus mengikuti apa-apa saja yang harus dilakukan. Contohnya mulai dari bagaimana kita reviewnya, kemudian terkait dengan bagaimana mekanisme UAT-nya, terkait dari sisi integrasinya dan seterusnya. Di tahun 2025, ini semangat kita yaitu penguatan infrastruktur dan keamanan informasi masih berlanjut. Pengembangan sistem transportasi cerdas,
Kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, ini arahnya sudah semakin ke sana. Dan juga nanti bagaimana peningkatan kualitas layanan dan juga kualitas data. Apakah aplikasi di direktorat itu menjadi tidak aktif gitu pertanyaannya. Kemudian jika statusnya diubah to-be-nya menjadi tidak aktif, apakah akan berimpact dengan usulan kegiatan tahun TIK 2025 yang sedang berjalan ini? Dalam waktu dekat ini apa sih yang paling cepat kita lakukan? Kan seperti itu. Misalkan SSO gitu kan. Berarti nanti kita akan melihat bahwa ini akan bisa di SSO kan misalnya seperti itu. Atau jadi penambahan modul pada super app tersebut. Jadi jangan langsung menghilangkan begitu saja. Ada prosedurnya bagaimana untuk menghapus. Katakanlah nanti Bapak Ibu semua sudah menemukan gitu ya. Menemukan apa saja yang harus disederhanakan sehingga mengakibatkan pengurangan dari aplikasi tersebut, harus dilakukan ada prosedur khusus bagaimana menghapus dan menyimpan datanya seperti apa. Kombinasi antara sektor transportasi dan sektor digital bisa memperkuat kekuatan Indonesia secara ekonomi maupun perannya dalam regional. Ketika sektor transportasi plus sektor digital bisa bersama-sama membangun sistem transportasi yang lebih efektif, lebih efisien, juga ramah terhadap lingkungan, serta bisa memberikan kesejahteraan yang inklusif, berkeadilan untuk semua pelaku industri maupun juga di masyarakat. Kalau kita berbicara sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini kan sangat dinamis ya, dipengaruhi juga oleh arah kebijakan nasional dan juga di internal Kementerian Perhubungan sendiri. Tapi kalau kita melihat memang aspek utama itu terkait dengan kolaborasi dan juga bagaimana nanti proses integrasi praktek-praktek penyederhanaan aplikasi ini bisa mendorong proses tata kelola ya, khususnya SPBE, sehingga bisa mengungkit nih nilai maturitas dari sistem pemerintahan berbasis elektronik. Terutama untuk SDT nih, satu data transportasi ini semoga segera terrealisasikan dan semoga juga dapat bermanfaat untuk operator transportasi juga nantinya ke depannya. Terhubung untuk lebih baik.